buat lulus PTN atau buat ngerjain soal atau buat ranking. Jangan sampai punya mindset kayak gitu. Ini berdasarkan foundernya Zenius ya. Kalau kalian pernah pakai Zenius, namanya Sabda. Dia tuh ngajarin, dia tuh salah satu mentorku juga. Dia tuh ngajarin, ingat kalau belajar itu tujuannya tuh buat literally biar pinter. Ya, Iya. ingat belajar itu buat pinter ya. Jadi kalau kalian pinter ngerjain soal gitu-gitu gampang guys. Jadi jangan sampai wah aku pengen belajar karena lulus PTN, jangan sampai gitu. Jadi kalau memang belum bisa, pelajarin konsepnya gimana. Dapat suatu rumus, kalian kelas fisika ya, misalnya dapat rumus ini itu kayak mana caranya. Kan itu kalau kalian misalnya nih aku ambil contoh, dapat apa namanya belajar tentang bunyi itu kan ada, oh ini ada tentang kira-kira jaraknya gimana, kecepatannya gimana, percepatannya gimana, itu kan turunan-turunan diferensialnya kan. Kalian harus pelajari itu gimana cara dapatnya. Nah, udah gitu misal kalian udah punya mindset yang oke nih tentang gitu, kalian itu benar-benar sangat membantu guys, sampai nanti udah kerja ya, kayak aku ini udah kerja, nanti bakalan kebawa lah mindset itu ya. Nah jadi itu poin yang selanjutnya. Aku dulu mindsetnya kayak gitu, aku belajar tujuanku adalah aku benar-benar pengen pinter. Nah akhirnya setelah aku hantemin semua tuh pelajaran kan, aku baru aku belajar itu guys, aku meskipun kelas 12 aku pelajarin materi kelas 10. Fisika aku mulai di bab pengukuran, nggak salah masih sama mudah-mudahan ya. Iya sama. Babnya itu di bab 1 itu pengukuran dimensi gitu-gitu lah. Aku pelajarin tuh. Nah jadi kalau aku juga belajarnya itu wajib banget nyatet guys. Ini kalian, kalau ini menurutku wajib sih. Jadi belajar itu nggak hanya kalian misalnya nonton video gitu-gitu ya. Jadi belajar itu nyatet guys. Karena nyatetnya itu indranya tuh main semua. Kalau belajar, makin banyak indera yang dilibatkan di diri kita, itu kita makin termemori di otak. Kalau kita belajar, nulis ya, itu tangan kita gerak, mata kita merhatiin, otak kita mikir, bahkan mulut juga mungkin kadang kita sering ngomong-ngomong kan. Iya. Indranya kita tuh makin termemori gitu loh guys. Kayak aku bilang tadi, kalau kita nyatet, tangan kita gerak, mata kita merhatiin, ya kan, otak kita mikir, bahkan kadang mulut kita pun ikut-ikut baca apa gitu kan. Jadi banyak indera yang dilibatkan, itu membuat apa yang kita pelajari itu terserap secara maksimal. Nah dulu aku tuh beli buku, kayak bukan buku sih, kayak apa namanya, kayak kalian tahu nggak yang ada apa klip-klipannya itu loh, catatan. Yang ada klip-klipannya. Iya pokoknya kalian bebas lah mau nyatet itu di buku, tapi kalau aku biasanya nyatetnya di ini guys, di apa namanya, di buku ada lah. Kalian biasanya nyari aja catatan-catatan SBMPTN gitu, itu bagus ya. Nyatetnya yang rapi. Kalian aku dulu gitu, buat beli pulpen yang berwarna, terus beli stabilo gitu, itu bisa dicontoh bisa enggak sih. Aku biasanya kalau nulisnya rapi itu jadi aku seneng belajar. Kayaknya udah gitu nulisnya juga rapi. Nah dulu aku nyatet gitu guys, dari awal aku catet. Terus aku dulu full lah materi. Ini aku bukan promosi ya, kalau aku di Zenius tuh dulu kayak ada, setelah aku materi itu langsung kerja soal, jadi langsung dipraktekin kira-kira mana yang belum bisa gitu kan. Nah aku dulu punya target, ini menurutku kesalahanku ya, jadi aku dulu cuma punya target aja, tapi aku tanpa buat jadwal. Dulu tuh aku punya target, aku belajar dari bulan-bulan September inilah, kalau nggak salah Agustus Juli itu aku belajar tuh mulai dari bulan-bulan segitu. Aku harus bulan 12 itu aku harus habis semua materi. Aku dulu harus punya mindset kayak gitu. Habis semua materi itu artinya aku udah mempelajari materi dari kelas 10 sampai 12. Pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, sama apa namanya? Kimia, biologi, apa lagi sih? Kimia, matematika.
Iya, matematika, kimia, biologi, fisika itu aku harus habis materinya tuh di bulan 12. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti setelah bulan 12 habis, itu aku bisa full latihan soalnya. Oke. Nah, tapi ini kesalahanku ya, guys. Kalian kan ada laptop tuh. Atau misalnya ditulis juga nggak apa-apa ya. Dulu tuh aku cuman sekedar ngomong aja. Target itu cuman aku ngomongin aja, tapi aku nggak aku tulis. Pelajaran yang aku dapat adalah, kalau kalian mau targeting kayak gitu ya, kalian harus jelas buat target dan jadwal buat dari diri kalian sendiri ya. Jadi di Excel kalian tulis nih, oh bulan ini apa yang harus dipelajarin, hari ini harus apa yang dipelajarin, jadi harus jelas. Terus nanti sampai proyeksinya itu misalnya bulan keberapa dan minggu keberapa gitu. Jadi kalian disiplin, diri kalian disiplin. Hari ini harus belajar apa, harus bisa apa gitu. Kalau aku dulu kurang disiplinnya di sana, guys. Jadi aku pas itu aturannya aku udah habis materi itu aku masih belum habis, guys. Nah gitu. Kalian itu pelajarannya ya. Tapi aku maksudnya tetap belajar tapi materinya belum selesai gitu loh. Targetku nggak tercapai karena aku nggak disiplin itu tadi. Nah udah gitu aku baru habis materi itu justru malah bulan 3 kalau salah, bulan 3 bulan keempat. Nah setelah bulan 3 bulan keempat itu aku habis materi. Oke. Jaringanku putus lagi ya. Ya. Anyway kayaknya video kalian dimatiin aja nggak apa-apa, guys. Oh ya. Sorry. Iya nggak apa-apa. Nah, aku dulu materi dari kelas 10 sampai kelas 12 tiap pelajaran itu baru aku selesai itu bulan-bulan 3 bulan 4 lah, guys. Itu kan aku bener-bener nggak disiplin ya kayak gitu ya. Nah akhirnya itu aku bener-bener keteteran banget lah. Aku keteteran banget dan setelah itu, guys, setelah aku pelajarin semua materi yang aku bisa, baru aku tuh latihan soal. Nah aku lumayan gila sih, guys, dulu latihan soalnya nih, guys. Jadi aku satu hari itu aku harus punya target tuh ngerjain, kalau nggak salah tuh aku 500 soal, guys. Iya, dulu aku punya target tuh aku ngerjain 500 soal lah. Soalnya tuh macam-macam lah. Aku di buku sekolah ya, guys ya. Kalian nggak tahu bukunya masih sama nggak? Kalau di ini ya, di SMA sekarang ya, harusnya sih sama sih bukunya, nggak sebeda itu ya. Jadi buku-buku di sekolah itu, guys, kayak buku fisika itu kan banyak ya di perpus. Terus ada yang juga dari misalnya Pak Dewa ngasih buku apa gitu ya. Itu soalnya udah aku kerjain semua, guys. Setiap bab semua udah aku coret-coret gitu, guys, bukunya, guys. Aku udah kerjain semua buku yang buku-buku SMA itu, guys. Setelah aku paham konsepnya ya, ini yang aku happy banget. Sumpah, guys, ternyata soal SMA tuh segampang itu, coy. Itu soal anak SMA tuh segampang itu. Sorry banget ya. Cuman itu bener, anjir. Iya. Nah, aku ngerasa wah ini terlalu gampang. Baru aku setelah terlalu gampang gitu ya, guys, aku hantam lah soal SBMPTN ya. Iya. Kalau dulu masih ada matematika, fisika gitu-gitu masih ada di SBMPTN. Sekarang kalau nggak salah kayaknya nggak ada deh. Iya, nggak ada. Adanya TPS, literasi sama matematika, penalaran matematika. Nah itulah. Aku dulu bener-bener udah ngerasa penuh lah otakku. Aku baru ngerasa wah diriku yang sekarang nih udah ada isinya lah, pinternya. Beda kayak dulu lah. Pinternya, bukan pinter sih, ranking tapi kopong gitu. Sekarang bener-bener udah penuh ini, otakku tuh penuh gitu. Nah, aku dulu karena ngerasa soal anak SMA tuh gampang, ya aku akhirnya coba ngerjain soal-soal SBMPTN. Karena soal SBMPTN tuh basically soal anak-anak kuliah tahun pertama, guys. Kalau kalian mau tahu ya. Itu kalau di UI soal-soal SBMPTN tuh kuliah tahun pertama ya. Itu soalnya sama, diulang-ulang juga. Tahun pertama itu ada tambahan-tambahan materi sedikit. Jadi tingkat kesulitannya yang kalian kerjain itu sebenarnya soal-soal tahun pertama kita ya, anak-anak UI ya. Kayaknya anak-anak ITB juga sama lah. TPB ya, Pak? Iya, anak-anak TPB itu sama lah. Itu tingkat-tingkatnya kayak gitu. Ya agak lebih susah dikit lagi lah, itu masih di bawahnya dikit.
Nah, itu aku baru ngerasa aku ngerjain soal itu bisa, tapi butuh waktu aja. Nah, disitulah aku ngerasa happy kan. Wah, ini aku dulu ngerjain satu soal SBMPTN deh. Karena dulu tuh soalnya tuh sekitar 15 sampai 20 gitu guys. Satu mata pelajaran ya. Itu aku kalau dengar-dengar cerita dari kakak-kakak kelas ya, soal SBMPTN yang mereka tes gitu ya. Ngerjain fisika misalnya, ada 20 nomor, 15 nomor ya. Mereka tuh yang bisa masuk UI, yang bisa masuk ITB, IPB, UGM gitu-gitu ya guys. Iya. Mereka tuh ngerjain 7 soal, 8 soal itu tuh udah hebat banget guys, sumpah. Dari 20 soal, 15 soal itu ya, mereka tuh ngerjain 8 soal tuh, itu udah gila ampuh itu guys. 8 soal tuh maksudnya dikerjain ya, bener gitu. Bisa bener 8 nomor tuh kalian udah hebat banget itu guys. Jadi nggak ngerjain semua, kayak kalian pakai targeting. Bahwa ini aku ngerjain 10 soal aja bener gitu ya. Itu kalian udah sangat-sangat oke banget lah menurutku otaknya. Karena soal-soal tes SBMPTN itu ya guys, itu tuh didesain bukan buat dikerjain semua ya kayaknya ya. Karena itu nggak cukup waktunya. Nggak cukup waktunya, itu bener-bener panjang caranya. Meskipun kita bisa, tapi itu prosesnya panjang guys. Karena nyari misalnya disuruh nyari apa namanya, nyari jarak gitu ya, tapi ini harus nyari ininya dulu, nyari ini gitu loh. Banyak variabel yang perlu dicari gitu. Nah, di sanalah aku mulai happy ya. Aku bisa ngerjain 2 soal gitu tuh. Wah, aku udah happy banget, gila. Aku udah selangkah lebih maju lah ini. Nah, aku akhirnya begitu pun pelajaran-pelajaran yang lain ya. Sama ini sih yang perlu aku note ya guys ya. Ini kalian bisa tiru, bisa enggak, kayaknya ini mungkin kurang bisa ditiru ya. Jadi kalau dulu di zamanku itu ada les dari sekolah yang fisika, kimia itu ada lesnya guys. Sekarang nggak tahu masih ada apa nggak ya. Setiap pulang sekolah itu ada lesnya dari sekolah gratis, yang ngajar tuh Pak Dewa gitu lah. Langsung makna. Ya. Masih ada nggak sekarang? Pak Dewa sekarang udah nggak aneh lagi. Tapi waktu itu kayaknya pernah kayak di kelas tuh ngobrol tentang kayak les gitu. Nah iya, dulu masih ada tuh guys, kayak pulang sekolah itu les gitu kan. Nah dulu aku dulu bilang sama Pak Dewa gitu loh. Iya. Aku dulu bilang sama Pak Dewa, Pak, mohon maaf ya Pak, saya belum bisa nih buat ikut lesnya setiap pulang sekolah. Dulu aku pulang sekolah jam 2 sore. Iya. Ada les tuh sampai jam 5 kalau salah. Apa jam 4 gitu. Mohon maaf Pak, kalau misalnya saya belum bisa ikut lesnya. Soalnya saya mau belajar sendiri di rumah gitu. Nah, ini Pak Dewa tuh karena percaya banget ya sama aku ya. Jadi aku tuh benar-benar dibebasin gitu loh. Ya nggak apa-apa, kamu belajar sendiri aja di rumah. Pak Dewa tuh saking dia itu saking aku tuh menunjukkan keseriusanku, Pak Dewa tuh percaya dan ngasih kepercayaan itu ke aku, bahwa dia percaya kalau misalnya aku pulang, aku tuh belajar di rumah sendiri gitu loh. Padahal itu les itu ada nilainya, kalau nggak salah ada absennya juga. Aku bilang gitu ke Pak Dewa kan. Nah, poin lah, kalian tuh harus mulai bertanggung jawab sama diri kita. Aku dulu bertanggung jawab sama diriku. Kalau misalnya aku bilang pulang aku belajar, ya aku harus pulang dan belajar. Dan itu benar-benar aku tanggung jawab. Jangan aku bilang pulang terus aku main karena aku nggak mau belajar gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena itu kebutuhan gitu loh, kebutuhan diriku buat aku bisa mencapai tujuanku. Nah dulu aku kayak gitu. Nah akhirnya semenjak aku proof lah itu, aku berhasil menggunakan caraku, Pak Dewa akhirnya ngomong ke adik-adik kelas. Dia cerita dulu, dia cerita ke angkatan bawahku, ya kalian nggak apa-apa kalau misalnya mau nggak ikut kelas. Itu dulu Putu juga nggak ikut les saya, tapi dia pulang dan belajar apa yang dia butuhin dia pelajarin gitu. Jadi ceritanya nggak tahu sekarang masih diceritain apa enggak ya.
Oh, coba besok saya tanya sama Dewa. Coba kamu deh cerita ke Dewa dulu, kamu tuh gimana waktu les gitu-gitu gitu. Ya. Nah, cerita-cerita lah. Nah, itu um, terus aku sempet sempet tuh, nah, setelah itu aku ujian nasional. Dulu masih ada ujian nasional ya guys. Ujian Iya. nasionalku itu nilaiku tuh dulu masuk ke top Lampung Tengah guys. Dulu aku ranking satunya lah, di Semun ya. Iya. Dulu aku ngambil, jadi dulu kayak ada kimia fisika gitu-gitu guys. Itu ngambil ngambil mata pelajaran buat ujian nasionalnya. Nilai aku tuh kimia ya, dulu aku ngambil kimia itu, nilai aku tuh hampir 100 guys ujian nasionalnya. Itu aku tuh 95 apa 975 gitu, salah salah satu nggak salah. Nah udah gitu aku setelah lulus ujian nasional kan itu libur tuh sebelum SBMPTN. Ya. Aku memutuskan buat buat ke Bandar Lampung ya. Dulu aku sempat bimbel juga guys di Inten. Ya. Namanya Inten. Nah, jadi aku sempat bimbel di Inten. Bimbel di Inten ini cuma intensif ya guys ya. Nah, jadi di Inten tuh enak guys. Kita tuh sebelum masuk les itu kita ada ujiannya. Jadi ada grade-nya lah, ada grade A, grade B, grade C gitu ya. Pas kita mau masuk kelas ini, kalau misalnya nilai kita tuh sesuai sama grade-grade itu ya, itu kita bayar lesnya kan tuh murah dapatnya. Keren ini sistem lesannya. Aku juga baru tahu ada sistem gituan dulu ya. Dan dulu waktu aku tes dulu kebetulan nilaiku tuh tinggi guys. Jadi aku dapat bayar lesnya tuh yang murah waktu itu ya. Ya paling 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 murah lah bisa dibilang, relatif murah terhadap harga yang grade yang lain. Nah waktu lesnya itu